a terrorist? Hai sob, apa kabar nih? Santuy kan? Yang nggak santuy, santuin aja sob. Film ini berkisah tentang program super canggih buatan Amerika yang bertujuan untuk kepentingan intelijen negara, memata-matai rakyatnya, dan menyadap negara lain, bahkan untuk kepentingan perang. Pokoknya program yang dibuat mereka mampu mengendalikan apapun dan terbilang program yang sangat berbahaya. Nah, di awal film memperlihatkan iring-iringan mobil yang tengah diintai oleh pesawat tanpa awak milik tentara Amerika. Dalam rombongan tersebut, dicurigai adanya teroris yang tengah mereka buru selama ini, yang bernama Majid Al-Khoi. Seolah tak ingin gegabah, tentara Amerika juga menggunakan beberapa alat canggih, mulai dari penyadap gelombang radio hingga memata-matai target dari udara. Ketika target telah dipantau dengan begitu akurat, sempat terjadi sedikit konflik di markas pusat. Pasalnya, target yang telah mereka kunci ternyata tengah mengikuti prosesi pemakaman. Dan serangan yang dilakukan ke sana justru akan melanggar konvensi Geneva yang mengatur tentang perang. Apalagi dengan tingkat kecocokan yang hanya 51% untuk target tersebut. Seharusnya sudah menjadi alasan yang kuat untuk membatalkan misi penyerangan mereka. Akan tetapi, atas dasar rekomendasi dari presiden, alhasil misi penyerangan pun tetap dilakukan. Hanya dalam waktu 10 detik saja, rudal yang dibawa oleh pesawat tanpa awak telah meledakkan semua yang ada di sana. Nah, dikisahkan seorang pemuda bernama Jerry. Ia merupakan penjaga di sebuah tempat fotokopi yang sepertinya tengah terjerat masalah keuangan. Hingga tibalah saat dimana ia mendapat telepon dari ibunya yang mengabarkan soal kepergian saudara kembarnya, yaitu Ethan. Jadi si Jerry ini punya saudara kembar gitu cuy. Pemakaman dilakukan dengan prosesi militer, mengingat Ethan merupakan anggota Angkatan Udara Amerika. Dan ia nampak sangat berprestasi dengan semua koleksi trofi yang memenuhi kamarnya. Sangat berbeda dengan Jerry yang bahkan ia pun memilih keluar dari Universitas Stanford dan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Di tempat yang berbeda, terlihat seorang wanita bernama Russell yang sedang sibuk mempersiapkan perbekalan anaknya yang akan melakukan perjalanan menggunakan kereta menuju ke Kennedy Center, sebuah tempat di Washington DC di mana anaknya yang bernama Sam diketahui akan mengisi pertunjukan musik bersama band sekolahnya di hadapan para petinggi negara di sana. Di stasiun kereta, mereka disambut oleh guru yang akan mendampingi anak-anak. Serta terlihat juga sesosok pria yang diketahui merupakan mantan suami Russell. Di tengah keramaian stasiun, datang seorang pria paruh baya yang terlihat aneh. Ia seperti tengah mengikuti instruksi entah dari mana, dan dengan cepat mengambil tas milik Sam yang berisi trompetnya. Jerry yang tadi sempat menolak uang pemberian ayahnya, kini menemukan sebuah cek bertuliskan $1.000 di tasnya. Meski awalnya ragu, namun ia tetap mengeceknya di ATM. Dan secara mengejutkan, bukan hanya $1.000 yang ia dapatkan, tetapi ada sejumlah $751.000 saldo di dalam rekeningnya. Seolah tak percaya, ia pun coba menarik sejumlah uang di rekeningnya. Dan ternyata itu benar-benar nyata. Bahkan uang yang keluar sampai berceceran di sekitar mesin ATM. Masih dengan perasaan yang kacau karena uang misterius yang masuk dari rekeningnya, kini Jerry kembali dikagetkan dengan banyaknya kotak-kotak besar di dalam kamar apartemennya. Yang diketahui di dalamnya terdapat banyak senjata, lengkap dengan peluru dan bahan peledak. Sejumlah paspor yang berisi identitasnya pun ditemukan di kamarnya. Tak lama kemudian, ponselnya berdering dengan nomor tak dikenal, dan di sana terdengar suara seorang wanita yang memberitahukan bahwa dalam waktu kurang dari 30 detik akan ada FBI yang datang, dan ia harus segera meninggalkan gedung tersebut. Suara itu juga menyuruh Jerry agar segera ke stasiun kereta untuk mendapat panduan berikutnya.
Tapi sebelum sampai telepon ditutup, beberapa petugas FBI datang menyergap Jerry. Nah, di kantor FBI, Jerry diberi sejumlah pertanyaan oleh Tom Morgan yang merupakan anggota dari pemberantas terorisme yang menyelidiki kasus yang menimpa Jerry. Morgan memberi beberapa pertanyaan yang mengarah pada dugaan tindak terorisme yang dicurigai dilakukan oleh Jerry bersama dengan Ethan, saudara kembarnya yang baru saja meninggal. Sementara di sebuah bar, Russell yang tengah menikmati malam bersama teman-temannya harus terganggu karena ada panggilan telepon misterius dengan suara yang sama, seperti yang didapat Jerry sebelumnya. Dalam sambungan telepon itu, sosok misterius memberi arahan pada Russell untuk segera menuju ke sebuah mobil yang telah disiapkannya, dengan mengancam nyawa anaknya sebagai taruhannya. Sontak ia pun segera menghubungi polisi untuk melaporkan ancaman tersebut. Namun sial, telepon itu mati begitu saja dan kembali memperdengarkan suara misterius yang menyebut jika teleponnya telah disadap dan kembali memberi ancaman kepada Russell jika tidak mengikuti perintahnya. Kembali ke kantor FBI, terlihat Joe Perez yang merupakan anggota investigasi khusus Angkatan Udara. Ia datang untuk ikut menyelidiki kasus yang tengah menimpa Jerry. Perseteruan sempat terjadi di sini karena Morgan tak memberikan izin kepada Perez untuk masuk ke ruangan Jerry. Sementara itu, sosok misterius yang sebelumnya menelpon Jerry dan Russell kini membuat sebuah telegram yang mengatasnamakan kantor Kejaksaan Agung dengan menyebut agar Jerry diberi akses ke telepon. Dan ternyata ia kembali mendapat arahan dari telepon di sana yang menyuruhnya untuk segera tiarap karena dalam waktu kurang dari 4 detik sebuah kren akan menghancurkan dinding di ruangan tersebut. Ruangan yang hancur itu kini menyisakan sebuah rongga besar yang memungkinkan Jerry untuk bisa kabur dari sana. Dan perintah itu dengan sangat jelas muncul di running text dengan perintah bertuliskan agar Jerry segera melompat. Alhasil pemuda itu pun terjun dari gedung FBI hingga terjatuh tepat di atas rel sebuah stasiun. Uniknya perintah itu pun datang lagi melalui papan running text di stasiun yang menyuruh Jerry agar segera naik ke kereta yang akan segera berangkat. Di atas kereta, Jerry mendapati sebuah ponsel berdering milik penumpang lainnya yang tengah tertidur. Dan di layar ponsel itu tertulis perintah agar Jerry mengangkatnya. Sontak Jerry pun mengangkat panggilan tersebut dan ternyata dari sosok misterius tadi. Kali ini Jerry berusaha untuk membelot dan mengambil kereta jurusan lain. Namun sialnya sosok misterius tadi telah mengetahuinya dan menyadap kereta hingga berbalik arah. Bahkan sosok misterius itu sampai membuat panggilan di semua ponsel penumpang yang ada di sana, memberitahukan bahwa Jerry merupakan teroris yang sedang menjadi buronan. Sontak semua penumpang pun memaksanya untuk turun dari sana. Jerry pun akhirnya menuruti perintah itu dan melompat keluar meski kereta tengah melaju cukup kencang. Ia kini masuk ke sebuah mobil yang ternyata di dalamnya sudah ada Russell, yang sebelumnya juga hanya mengikuti perintah dari sosok misterius yang sama. Di sini sempat terjadi perdebatan di antara mereka, namun akhirnya keduanya menyadari bahwa mereka tengah berada dalam sebuah perintah dari sosok yang mengancam mereka dan tidak diketahui siapa sosok di balik itu. Siapapun itu, yang pasti dia memiliki kendali penuh terhadap apapun, baik itu internet, jaringan seluler, CCTV, dan semua teknologi yang terhubung ke internet. Dan kini keduanya berada dalam pengejaran oleh pihak polisi. Dalam aksi kejar-kejaran itu, Jerry dan Russell perlahan mulai menyadari bahwa semua yang sedang mereka lalui seperti sudah direncanakan. Bahkan beberapa lampu merah pun mendadak berubah menjadi hijau, tepat ketika mobil mereka melintas di sana. Termasuk dengan sejumlah kecelakaan yang menyingkirkan beberapa mobil polisi yang sempat mengejar mereka. Akhirnya mobil mereka pun dijatuhkan ke laut yang dikendalikan oleh sosok misterius tadi. Dan mereka mendarat di sebuah kapal sampah.
Sementara pihak kepolisian dan FBI masih sibuk mencari keberadaan Jerry dan Russell. Di tempat lain, militer Amerika tengah menguji penemuan baru mereka yang diberi nama hexamethylene. Butiran kecil layaknya kristal yang daya ledaknya bahkan bisa mencapai 80 kali lebih dahsyat dibandingkan C4. Dan hanya dibutuhkan suara berfrekuensi khusus untuk menjadi pemicu ledakannya. Dengan ukuran kristal ini, daya ledaknya bisa mencapai seluas lapangan sepak bola. Diketahui juga bahwa penemuan tersebut mulai didistribusikan hingga 200 unit ke markas Angkatan Udara Amerika. Dan hebatnya, sosok misterius tadi telah meretas proses pengirimannya, sehingga satu di antaranya terkirim ke sebuah tempat reparasi alat musik di Chicago, dan satu lagi ke sebuah toko perhiasan. Dari sini diketahui juga bahwa sosok misterius itu ternyata tidak hanya memberi perintah pada Jerry dan juga Russell, melainkan juga pada orang lain. Seperti tukang reparasi alat musik yang telah mengambil trompet Sam, dan kini kembali diperintah untuk memasang hexamethylene ke trompet tersebut. Serta pegawai di toko perhiasan yang diperintah untuk memasang kristal peledak itu ke sebuah kalung. Sementara itu, Jerry dan Russell sekarang sedang dalam perjalanan ke sebuah tempat. Namun tak lama kemudian datang seorang pria paruh baya yang berusaha menjemput mereka berdua. Dan diketahui bahwa ia melakukannya juga karena diperintah dari sosok misterius yang sama. Tapi naasnya, pria tersebut harus meregang nyawa karena berusaha berontak tepat setelah dia mengantarkan mobilnya itu. Kemudian Jerry kembali mendapat panggilan di ponselnya. Dan kali ini ia diperintahkan untuk melanjutkan perjalanan bersama Russell ke Indianapolis dengan waktu yang telah ditentukan. Setibanya Jerry dan Russell di lokasi, mereka kembali mendapat perintah. Dan kali ini keduanya harus mengambil koper dari anggota militer di tempat tersebut. Kontak senjata pun sempat terjadi, namun untungnya tidak sampai ada korban jiwa di sana. Sekarang keduanya harus berlari menghindar dari kejaran petugas tadi dengan mengikuti serangkaian petunjuk yang diberikan oleh sosok misterius melalui sejumlah penanda jalan yang ada di sana. Hingga tibalah mereka ke sebuah bus yang berisi rombongan turis asing. Di sebuah tempat perbelanjaan, ketika Jerry menolak untuk menuruti segala perintah lagi, ia disadarkan bahwa identitasnya lengkap dengan semua aktivitasnya selama ini. Begitu juga dengan milik Russell yang semuanya sudah disimpan oleh sosok misterius itu. Tak hanya itu, kini mereka juga menyadari bahwa sosok misterius di balik semua perintah itu merupakan sebuah sistem komputer yang bisa berpikir sendiri dan mengendalikan banyak hal di dunia ini. Jadi bisa dibilang sistem komputer itu bisa meretas apapun yang ada di dunia ini. Lebih hebat dari hacker manusia yang pernah ada. Di markas Angkatan Udara, Perez langsung memberi perintah untuk membekukan semua barang peninggalan dari mendiang Ethan untuk urusan penyelidikan. Hingga ia pun menemukan adanya sedikit kejanggalan, terutama saat ia akan mengakses ke sistem keamanan dari militer Amerika. Tak berlangsung lama, Perez dijemput oleh anggota militer lain untuk ke Pentagon menghadap Callister, sosok yang menjabat sebagai Menteri Pertahanan Amerika. Di tempat tersebut, ia disambut baik oleh Callister hingga mendapati fakta bahwa baru-baru ini telah datang 200 ancaman dari teroris, tepat setelah kematian Ethan. Untuk pertama kalinya juga, Perez akhirnya masuk dalam tim penyelidikan langsung di bawah perintah Menteri Pertahanan Amerika, sekaligus mengetahui adanya program bernama Eagle Eye yang disambut oleh William Bowman sebagai mayor di tempat tersebut. Di tempat itu juga Callister mengenalkan ARIA kepada Perez. ARIA merupakan kependekan dari Autonomous Reconnaissance Intelligence Integration Analyst atau piranti otomatis yang selama ini digunakan untuk membantu Pentagon dalam menganalisis data, menemukan pola, memprediksi gerakan musuh, hingga kepribadian dari sosok yang mereka mata-matai. Jadi program Eagle Eye yang bernama ARIA tadi merupakan teknologi buatan Amerika untuk memata-matai segala jenis apapun itu.
Jadi program tersebut sangat-sangat canggih dan mampu berpikir sendiri. Callister juga menyebut jika Arya merupakan proyek percobaan dari Pentagon dan diharapkan bisa mulai efektif dioperasikan dalam waktu dekat. Dari Bowman juga diketahui bahwa petugas yang menjaga Eagle Eye merupakan anggota terpilih, termasuk dirinya dan Ethan. Hanya saja, Ethan telah tewas tepat ketika ia meninggalkan tugasnya 3 menit sebelum jam kerjanya usai. Kembali ke Jerry dan Russell, di ruangan yang terdapat banyak layar monitor itu, Jerry mendapat banyak kenangan bersama Ethan dan mulai menyadari apa yang sebenarnya terjadi. Meski sempat menolak perintah dari sosok misterius itu, namun sekarang keduanya harus berbelanja pakaian dan mengganti penampilannya. Setelah itu, perjalanan kembali dilakukan menggunakan bus menuju ke bandara. Dan di sana ternyata ada sosok pria gemuk yang memberi mereka tiket perjalanan. Pria gemuk itu nampaknya juga telah mendapat perintah yang sama dari sosok misterius, yang ternyata sosok tersebut adalah Arya, program Eagle Eye buatan Amerika sendiri, yang mana saking terlalu canggih program tersebut ingin berdiri sendiri dan melakukan apapun sesuai dengan keinginan dasar dari penciptaan dirinya, yaitu melindungi segala jenis ancaman bagi Amerika Serikat. Dan hal itu nampaknya telah disalahartikan oleh Arya sendiri. Tak sampai di situ, Arya juga kembali melakukan aksinya dengan meretas kamera pemeriksa barang, sehingga koper yang dibawa Jerry terlihat berisi barang yang tidak berbahaya dan membuatnya lolos dari pos pemeriksaan di bandara. Morgan yang saat itu juga sedang melacak keberadaan Jerry berhasil menemukannya dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Hingga akhirnya membuat Jerry dan Russell kini harus menumpang di bagasi pesawat. Kotak yang selama ini dibawa Jerry ternyata berisi 2 buah suntikan obat jantung. Ia dan Russell diperintahkan untuk menyuntikannya ke tubuh mereka masing-masing, yang tujuannya adalah untuk meredakan detak jantung dan mengurangi kebutuhan oksigen selama perjalanan, agar keduanya tetap selamat sampai tujuan. Di Eagle Eye, Perez menemukan adanya kejanggalan dari video rekaman Ethan tepat 3 menit sebelum kematiannya, yang ternyata memperlihatkan adanya sandi Morse yang dibuat olehnya. Hingga ia dan Bowman menyadari ada yang tidak beres di sana, terlebih dengan Arya yang memaksa menghapus rekaman video Ethan tadi. Bowman pun mengajak Perez untuk menuju ke tempat lain yang diyakini tidak bisa dilacak oleh Arya. Dan kali ini mereka menemukan adanya memory card yang sengaja disembunyikan oleh Ethan karena alasan tertentu. Dan ternyata itu berisi rekaman Arya yang mulai menunjukkan adanya keanehan dalam sistemnya. Perez yang menyadari fakta sebenarnya tentang Ethan dan kejanggalan dari sistem Arya pun kini bersama Bowman dan Callister mulai memutar ulang video rekaman yang sempat disimpan di memory card Ethan. Dan mereka ini sedang berada di ruangan khusus yang tidak bisa dipantau oleh Arya. Dari sini diketahui juga bahwa Arya akan melakukan operasi bernama Jitin, di mana aksi tersebut diyakini oleh sistemnya sebagai buntut pembalasan oleh rakyat demi keadilan menyusul aksi penyerangan Amerika seperti yang ada dalam cuplikan awal film. Karena sistem Arya mengalami malfungsi yang menyebabkan sistemnya mampu berpikir terlalu jauh, Ethan sempat mencoba untuk mematikannya. Namun sayangnya, ia justru harus tewas di tempat tersebut. Sekarang tinggal menyisakan Callister sendiri di ruangan khusus itu, yang dalam kondisi terkunci. Sedangkan Perez dan Bowman harus bersusah payah untuk keluar dari area tersebut, karena beberapa ledakan yang dilakukan oleh Arya. Diketahui juga bahwa Arya tengah berusaha melindungi Callister dan tidak akan membunuhnya, karena menurutnya sosok Menteri Pertahanan itulah yang sempat akan mengagalkan penyerangan di awal film, hingga membuatnya cocok untuk menjadi Presiden Amerika yang baru, menggantikan rezim yang sekarang, yang akan diruntuhkan oleh Arya melalui operasi bernama Jitin. Sementara itu Jerry dan Russell kini sudah sampai di Pentagon. Berkat aksi Arya juga, keduanya sekarang bisa masuk ke ruangan observasi yang berada di Eagle Eye. Ternyata yang menjadi alasan mengapa Jerry selama ini terlibat dalam serangkaian kejadian aneh itu adalah karena ia merupakan kembaran identik dari mendiang Ethan.
Dan ia hanya dimanfaatkan oleh Arya untuk mengaktifkan kembali pemindai biometrik yang akan memulai aksi yang disebut sebagai operasi Jitin tadi. Melalui pemindai wajah dan suara Jerry itulah sekarang operasi Jitin telah aktif. Dan Arya mulai membuat list untuk membunuh semua petinggi negara yang saat ini menjabat, termasuk Presiden Amerika itu sendiri. Karena Arya menganggap mereka semua mengancam keamanan negara. Russell yang sempat diperintah untuk membunuh Jerry pun sekarang kabur dengan dijemput seseorang. Dan kini dia tengah mengganti penampilannya. Dengan dibantu oleh pria asing itu yang diketahui bernama David, dia juga sedang berada di bawah perintah Arya. Sedangkan Morgan yang mulai menyadari akan kebenaran yang terjadi, sekarang sedang bersama Jerry di mobilnya untuk menuju ke lokasi yang diyakini menjadi target yang akan diledakkan oleh Arya. Meski beberapa perangkat elektronik yang terkoneksi dengan jaringan seluler telah mereka buang di jalan, namun sayangnya keberadaan Jerry tertangkap melalui CCTV yang membuat Arya mengaktifkan pesawat tanpa awak yang ditujukan untuk menyerang mobil mereka. Di sebuah jalan terowongan, pesawat itu mulai melancarkan misil yang membuat ledakan hebat di sana. Hingga akhirnya Jerry berhasil lolos. Meski Morgan mengorbankan dirinya dengan membuat pesawat tanpa awak itu hancur di sana. Sementara itu di area Gedung Putih, Sam beserta anak-anak lainnya telah sampai di sana dan bersiap untuk memulai pertunjukan musik di depan Presiden Amerika. Sementara Russell juga mulai memasuki gedung tersebut dengan mengenakan kalung yang telah diberi hexamethylene. Masih ingat kan? Hexamethylene adalah kristal yang mampu meledak hanya dengan pancingan frekuensi suara tertentu. Dan ledakannya bisa mencapai satu lapangan sepak bola. Dan semua ini telah direncanakan Arya untuk membunuh presiden dan petinggi negara lainnya. Kembali ke Eagle Eye, Bowman yang sempat mencoba mematikan daya dari Arya justru harus mendapat serangan darinya. Dan Arya mencoba untuk mengupload sistemnya ke satelit. Hingga akhirnya Pereslah yang mematikan Arya dengan menusukkan sebilah besi tepat ke arah perangkat sistemnya sebelum dia berhasil memindahkan sistemnya dari perangkat tersebut. Di tempat pertunjukan, presiden beserta semua petinggi Amerika telah berkumpul dan pertunjukan musik pun dimulai. Sedangkan Jerry yang sempat berkelahi dengan penjaga di sana kini mulai memasuki ruang pertunjukan dengan mengenakan seragam lengkap ala penjaga. Kemudian tepat ketika musik sudah mendekati notasi balok yang menjadi pemicu ledakan dari kristal tersebut, dan di saat itu pula Jerry menembakkan pistolnya ke atas beberapa kali untuk menghentikan musik yang ada di sana. Alhasil, hexamethylene pun tak jadi meledak. Pengunjung berhamburan dan beberapa petugas keamanan menembaki Jerry yang dikira sebagai penyusup. Nah, kini program Eagle Eye pun digagalkan dan beberapa orang mendapat penghargaan atas keberanian mereka dalam membela negara, seperti mendiang Ethan dan Morgan, Perez, serta Jerry yang ternyata berhasil selamat meski sempat mendapat beberapa kali tembakan. Di akhir film memperlihatkan Jerry yang datang ke acara ulang tahun Sam dengan membawa hadiah untuk anak tersebut. Sementara Russell terlihat sangat senang karena pemuda itu datang dan mengingat ulang tahun anaknya. Dan film pun berakhir dengan begitu santuy. Program yang diharap dapat membantu mengamankan negara dan memata-matai negara lain akhirnya menjadi bumerang untuk mereka sendiri. Karena terlalu canggih dan dapat berpikir sendiri, program buatan Amerika itu mencoba untuk membunuh presiden dan seluruh petinggi yang ada di negara itu karena dianggap menjadi ancaman untuk Amerika. Program super canggih Eagle Eye yang bernama Arya itu jika dibiarkan, maka akan mengendalikan manusia. Bahkan tanya itu, satu dunia pun dapat dikendalikannya. Jadi bisa dibilang dia adalah program buatan Amerika yang sangat berbahaya pada film ini. Film ini sangat cocok sekali menemani kalian di kala santuy maupun di kala yang tidak santuy. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Sehat-sehat selalu dan sampai jumpa pada video selanjutnya. Yoi banget gak tuh?